Selamat malam, Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Om Swastiastu, saudaraku, saudharma. Hari ini saya akan bercerita tentang pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Jadi ini akan bercerita tentang pengalaman hidup. Jadi saya memberikan konten ini adalah benar-benar terjadi memang karena pengalaman hidup saya. Kejadian itu tahun 2008. Kala itu saya mengalami suatu sakit yang sangat berat, yaitu adanya batu, kencing batu ya. Jadi istilahnya di kantung kemihnya itu ada batunya dan harus dioperasi. Malam itu saya mulai kesakitan. Mohon besok paginya saya disuruh sama istri saya untuk minum air mineral yang 1,5 liter itu sampai sore lagi. Saya masih menahan, tidak bisa keluar karena memang batunya itu besar segini ya, segini. Jadi itu nyantol di alat kelamin, ceritanya begitu. Dan sangat sakit sekali. Waktu itu jam 10 malam saya sudah nggak kuat, saya harus pergi ke rumah sakit. Di dalam rumah sakit itu saya sudah teriak-teriak minta tolong untuk segera dioperasi karena saya tahu itu ada batunya. Perawat-perawatnya itu bilang nanti Pak kita ronsen dulu, tapi saya sudah tidak bisa menahan rasa sakit itu. Saya bilang ini harus operasi aja, ini harus operasi, sabar Pak ya, perawatnya bilang gitu. Karena saya ini yakin bahwa ini harus dioperasi kan, dan benar ketika di ronsen ada batunya sebesar ini. Karena saya juga sudah merasakan bahwa memang ada batunya, saya pegang itu segini. Nah, akhirnya besok paginya itu dioperasi jam 7 pagi itu kita sudah operasi. Jadi jam 5 itu sudah apa istilahnya persiapan untuk operasi itu. Nah, pada saat selesai operasi ini plong rasanya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan kan banyakkan orang berpikir tentang biaya di depan kemudian baru melakukan operasi ini. Saya enggak. Saya mikir operasi dulu, biaya ntar dulu. Nah, ini yang agak terlalu, mungkin saya terlalu nekat ya. Terlalu percaya diri bahwa nanti akan dapat duit gitu. Tapi saya tengok, jadi istilahnya list daftar nama itu kan yang bisa saya mintai tolongan gitu. Jadi ceritanya ini orang tua, saudara, saudara-saudara yang lain, saudara yang ini. Nah, ini semua saya list. Semuanya lewat semua, nggak ada. Ya sudah. Akhirnya kita pasrah. Tapi kan harus bayar nih. Nah, siang jam 3-nya itu kita sudah survei. Survei apa? Mau melarikan diri. Karena apa? Kita sudah nggak mungkin bayar uang sebesar itu kala itu ya. Sudah sore saya kan masih ada selang-selangnya ya. Infus ada, kemudian yang kateter itu yang di alat kelamin itu dimasukin kayak selang gitu. Saya sama istri saya itu keliling-keliling, lewatnya mana ya kalau kita lari kan gitu. Wah, kayaknya nggak ada jalan lain ini, nggak bisa ini lari nih. Gimana saya nyabut selang yang ada di alat kelamin saya ini, kan saya bingung ini, sakit pasti kan gitu. Akhirnya udahlah, nanti kalau misalnya saya suruh nyapu rumah sakit ini ya saya nyapu aja deh, nggak apa-apa. Saya pasrah. Ada saudara datang juga, salam tempel nggak ada, cuman salaman aja, semuanya gitu. Jadi istilahnya memang bener-bener harapan saya terhadap orang-orang dekat saya ini tidak ada. Jam 7
itu saya harus keluar. Tapi ketika jam 7 kurang seperempat ada datang seorang kawan lama. Saya tidak pernah memberitahu dia. Tahu-tahu dia datang, dia mengatakan, "Kok nggak ngabari saya? Saya baru tadi siang dapat kabar kalau penjenengan operasi." "Iya Pak, saya nggak ngabari karena memang saya tidak mau ngerepotin kan gitu." "Oh jangan begitu Pak, kita sama-sama saudara." Akhirnya ini ada teman-teman semua ngumpulin uang untuk penjenengan dipakai untuk biaya operasi. "Rencana kapan mau keluar?" "Hari ini Pak, nanti sekitar jam 7. "Oh, sebentar lagi dong." "Iya Pak, sebentar lagi." "Oh kalau gitu saya juga nggak bisa lama-lama, saya cuma mau memberikan ini aja. Terima kasih, semoga cepat sembuh ya." "Oh iya Pak, terima kasih." Saya suruh istri saya untuk membayar. Ini hal yang di luar logika saya. Dibayar, pulang sisa 200.000 lagi. Berangkat awal saya bawa 200.000, pulang bawa 200.000. Nah, saya akan bercerita tentang bagaimana ini bisa terjadi. Saya juga tidak tahu, ketika itu saya hanya pasrah, nekat, hanya keyakinan saya harus operasi tanpa memperdulikan nanti biayanya seperti apa. Tapi kalau normal saya pasti akan mikir biayanya gimana. Tapi ini saya benar-benar lupa kalau saya harus mikir biayanya nanti dari mana. Saya lupa itu. Jadi saya hanya mikir saya harus operasi. Itu salah satu sepertinya ya, ini analisa saya, bahwa orang yang penuh keyakinan pasti akan diberikan pertolongan. Tapi juga tergantung dengan tanaman yang kita tabur. Orang yang menolong saya ini, dulu saya pernah menolong beliaunya, tapi saya juga udah lupa beliaunya saya tolong apa, saya juga nggak tahu. Tapi beliaunya merasa saya tolongan gitu. Ini salah satunya. Jadi ilmu tabur tua itu akan selalu ada. Terus kemudian yang ketiga, kenapa saudara-saudara saya tidak pernah bisa menolong saya? Saya pernah terucap dalam diri saya kepada saya ucapkan, jangan sampai saya ingin merepotkan orang tua. Itu sudah terucap. Jadi ketika saya jatuh atau saya kesulitan, pasti orang tua saya tidak pernah bisa menolong. Ini karena apa? Karena ucapan saya. Jadi saudaraku semuanya, hati-hati kalau berucap, karena ucapan adalah doa. Keyakinan itu sangat membantu kita untuk lepas daripada permasalahan ini. Kepasrahan kepada Tuhan Yang Widi akan memberikan kita ketenangan. Kemudian jangan lupa, kita menabur tidak akan pernah hilang. Suatu saat kita akan menuainya, entah kapan itu. Karena ilmu ini sangat bermanfaat. Karena saya benar-benar menerima manfaat dari ilmu tabur tuai itu. Jadi buat teman-teman semua, saudaraku semua, ingat selalu kita menabur kebaikan supaya kelak nanti tabungan kita itu bukan uang ya. Tabungan kebaikan akan membantu kita lepas daripada kesulitan di dunia ini. Kira-kira seperti itu saudaraku. Selamat malam. Om Santi 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 Om. Matur nuwun.